wal muhtaram para alim ulama dan para kiai, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Mustolimin, Al-Mukarram Al-Ustaz Luqmanul Hakim, Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Fathah, Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki. Sekali lagi, marlam itu saya artikan makin reformis dan makin amanah. Reformisnya karena mengikuti Amir Rais atau Ru'isun Amin. Amir Rais itu diartikan sama almarhum Said Alwi Al-Maliki, Ru'isun Amin dibalik. Reformis amanahnya Partai Amanat Nasional. Kepada tahu dah, saya mau sembunyikan lagi dah. Sudah terlanjur bangsa, ya sudah, ya nasib, ya ini dah. Kalau kita ngumpul di rumahnya calon bupati, ya bicara masalah bupati. Saya, itu kan, udah terlanjur bangsa. Kalau bicara masalah marlam, saya bicara masalah dua hal. Dari sisi sirah nabawiyah dan dari sisi Al-Quranul Karim. Di ilmunya ada lain ini ya. Dari sisi sirah nabawiyahnya adalah kalau kita melihat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dideklarasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi nabi dan rasul, diumumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi nabi dan rasul sebelumnya Nabi Muhammad sudah punya sejarah perjuangan yang luar biasa. Diberikan oleh orang-orang yang ada pada zamannya sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, saudara-saudara. Bagaimana kisah sebelumnya seorang Muhammad bin Abdullah ini menamakan dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang amanah. Dulu di bangsa Arab itu ada kelompok-kelompok, ada partai-partai yang berpecah belah satu sama lain. Ada majelis ta'lim satu sama lain berpecah belah. Satu kepentingannya ingin mengangkat Hajar Aswad biar dipindahkan di samping Ka'bah. Seluruh kafilah-kafilah yang ada, seluruh kelompok-kelompok yang ada berebut bagaimana caranya untuk mengantarkan ini Hajar Aswad sampai pada tempatnya dan siapa yang paling berhak. Muhammad bin Abdullah muncul, meredam semua kemarahan yang ada, menggabungkan golongan-golongan yang ada. Dengan cara apa? Diambilkan sorbannya, disimpan di atas bumi, lalu Rasul mengangkat itu Hajar Aswad, disimpan di atas sorbannya, dipanggillah perwakilan-perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada ini. Untuk tiap-tiap pojok diangkat untuk dipindahkan pada tempat. Sehingga orang-orang Arab bilang Muhammad bin Abdullah orang yang amanah, terpercaya. Yang kedua, dari sirah nabawiyahnya adalah sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan Muhammad bin Abdullah untuk menjadi nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita yang mulia ini menjadi seorang pedagang. Dia punya majikan yang bernama Khadijah. Dulu nggak ada Siti, yang ada Khadijah doang. Orang kita kasih Siti. Dari mana dasarnya Siti? Siti Khadijah katanya. Tapi kata guru saya, Siti itu dari kata Sayyidah. Jadi Sayyidah itu ya Siti disingkat begitu. Nggak apa-apa, Indonesia ini bukan Arab. Kalau mau Arab ya sengaja Arab aja sono. Khadijah merupakan orang yang kaya raya. Punya anak buah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ternyata Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang keponakan jauhnya Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah mengizinkan kepada Muhammad bin Abdullah untuk menjadi pedagang. Dibawalah barang miliknya Siti Khadijah ini didampingi sama seorang majikan yang
seorang pembantu yang bernama Maisaro. Maisaro itu seorang laki-laki, bukan perempuan. Zaman sekarang Maisaro perempuan, dulu malah laki-laki, karena ada tamar buto ujungnya. Tamar buto itu kan biasa tangannya dua, ada titiknya dua di atas perempuan, jadi belum tentu juga. Mentang-mentang punya titik dua, tamar perempuan, kita juga punya titik yang punya dua mas. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disaksikan oleh Maisaro bagaimana jujurnya Nabi Muhammad dalam berbisnis, kejujurannya dalam pedagangnya, sehingga jatuh cinta Siti Khadijah kepada seorang Muhammad bin Abdillah yang umurnya baru 25 tahun, sementara Khadijah umurnya sudah 40 tahun. Ini janda. Tapi Khadijah zaman dulu mah cantik, atau Khadijah yang di sini mah? Khadijah yang di sini cantik nggak kalau umur 40 tahun? Aku udah belipat gitu bibirnya. Allahu a'lam, masing-masing aja dah. Karena Nabi Muhammad punya kejujuran yang luar biasa, ini Khadijah melamar Nabi Muhammad menjadi suaminya. Jadi rahasia wanita itu cuma satu, Pak, jujur, jangan gombal. Tapi zaman sekarang mah kebalik, laki-laki yang jujur mau ogah dia terima, yang gombal diterima, goblok banget tuh cewek. Iya kan? Yang gombal dia perlu untuk lutut, tapi yang jujur lah dia mah alim banget, pada dekat tuh kata dia, ya sudah, ya udah ini. Orang tawaan, nyindir sendiri kata dia kan gitu ya. Daripada nyindir orang lain sendiri aja dah. Pak Marlan Akif saat ini mencalonkan dirinya sebagai seorang bupati Tangerang. Sebelumnya sudah punya kehidupan yang luar biasa amanahnya, sehingga yang mencalonkan bukan secara pribadi, akan tetapi wargalah yang mencalonkan beliau menjadi bupati. Ini apa artinya? Sebelum mendeklarasikan dirinya menjadi bupati, banyak kelompok yang ada, banyak warga yang ada, sama seperti warga yang ada pada zaman Nabi Muhammad dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi dan Rasul, warga terima begitu saja. Kenapa? Sudah al-amin. Sudah al-amin Nabi Muhammad. Jadi kalau ada warga yang mendukungnya sudah al-amin, Pak Marlan Akif coba makil reformis dan amanah sudah. Itu yang pertama, Pak. Jadi kalau nggak ngomong kayak gini, ntar kita dimarahin kan. Ada siapin banyak makanan di sini kan. Ya dikit-dikit lah, dukung dikit kan. Itu sirah nabawiyah, Pak. Yang kedua Al-Quran Karim. Silakan buka surat Al-Baqarah akhir daripada juz 2 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala lahum nabiyyuhum." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Bani Israil yang ada, "Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang pemimpin yang bernama Talut. Siapa nabi yang dimaksud di sini? Kalau kita buka Al-Qur'annya, di situ nggak ada nama nabi. Tapi kalau kita buka tafsirnya, ini namanya Nabi Samuel. Sedang ada keributan yang luar biasa, mau melawan penjajah, mau melawan orang-orang yang sudah jadi pemimpin terlebih dahulu, mau berperang melawan penjajah yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada nabi mereka, "Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika." Sungguh kami mengangkat Talut menjadi raja dan pemimpin alias bupati Tangerang. Ini tafsirnya ala saya sudah. Kita duduk bicara di sini. Apa dijawab oleh Bani Israil ini? Jadi nabinya ngomong sama Bani Israil, Bani Israil, Allah angkat si Talut itu jadi pemimpin di antara kita. Oh, nggak bisa. Talut itu adalah orang miskin. Talut itu adalah bukan pemimpin masa lalu. Talut itu nggak ada ayahnya menjadi bupati.
Toluk itu nggak ada kakeknya menjadi bupati. Toluk itu adalah rakyat biasa. Toluk itu orang miskin nggak punya uang. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kalau Bani Israil bilang kenapa Tolut tidak boleh menjadi pemimpin? Karena Tolut tidak punya uang. Tolut dari kalangan rakyat dan Tolut bukan kerabatnya pemimpin. Kalau bukan kerabatnya pemimpin, kalau tidak punya uang, maka dia tidak boleh menjadi raja dan presiden di kampung ini, kata orang-orang Bani Israil. Dijawab oleh Allah, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah mengangkat dia menjadi pemimpin justru karena dua hal. Apa? Bastatan fil ilmi wal jismi, punya ilmu dan punya fisik yang kuat. Jadi dasarnya kalau ingin jadi pemimpin pertama harus punya ilmu, bukan orang bodoh. Bukan orang yang tidak pernah ngaji, bukan orang yang tidak pernah ngumpul sama ulama, tapi orang yang punya ilmu, pengetahuan. Kalau ada seorang pemimpin manapun dia, kalau tidak ada ilmunya dari Allah, itu kampung halaman akan rusak, saudara-saudara. Dasarnya cuma antum punya ilmu. Yang kedua, jismi, punya fisik yang kuat. Kalau Pak Martani tampangan kayak gini, cocok aja di presiden. Lihat aja di spanduknya, Masya Allah. Matanya tajam amat. Setajam tujuan dan niatnya yang sangat lurus. Siapa yang meragukan beliau? Ayo ngomong. Siapa yang meragukan? Yang ngomong kita bubar. Sekarang di Tangerang ini ada kan anak raja ingin jadi raja? Jawab yang jujur. Ada. Kalau sebutin namanya, jawab aja ada apa enggak? Jangan dipilih kepada Al-Quran itu. Di Tangerang ini ada kan anak raja bagi-bagi uang ingin jadi raja? Ada. Jangan sebutin namanya, kalau boleh dipilih. Ini orangnya. Menentang ingatan ayat Allah. Betul enggak? Iya, duduk di sini. Coba kalau ngomong yang lain tak duduk di sini. Tadi kasih makan sama Marlan. Ada ya? Ada enggak? Ada. Tuh kata tim relawan Marlan Bersatu. Luar biasa. Yang pertama Pak bicara masalah ilmu dah. Punya ilmu. Dalam kitab Zuban yang ditulis oleh Ibnu Ruslan. Omay ya'man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah, siapa orang yang sholat, siapa orang yang puasa, siapa orang yang i'tikaf, siapa orang yang baca Al-Quran, siapa orang yang mengaji ayat-ayat Allah, tidak ada ilmunya, a'malu mardudun la tuqbalu, maka amal perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya cuma satu, punya ilmu doang. Kita sholat kalau punya ilmu gak bakal diterima oleh Allah. Orang zaman sekarang kan sholatnya beda-beda ya. Ada yang takbirnya kayak lagi mau silat. Allah, Masya Allah. Atau tetangganya, kok ketiga lu, kata dia kan begitu. Macam-macam ibadah sekarang ini. Jadi kalau kita nggak belajar ilmu, nggak duduk sama para alim ulama, tidak duduk sama ustaz, tidak mengaji dengan para kiai, maka yang ada adalah kita tidak punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Isra Mi'raj. Ini kan bulan Rajab ini. Dari mana, Pak? Isra Mi'raj itu dari kantor-kantor bukan? Rasanya punya kuping kali ya? Udah makan, udah mau habis. Saya belum makan kan? Biasa Ustaz makannya belakangan aja. Jangan makannya duluan, gimana-mana kan begitu. Tapi kalau suruh nyautin apa ya? Pelit amat kan?
Rasul itu Isra Mi'rajnya dari kantor ke kantor, bukan? Dari mana? Dari masjid ke masjid. Rasul Isra Mi'raj itu apa artinya? Yang kita ramaikan bukan kantor, yang kita ramaikan bukan mall, bukan jalan dan bukan tempat-tempat hiburan. Yang kita ramaikan bukan gunung, bukan hutan, tapi yang kita ramaikan adalah masjid untuk kita iktikaf kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita berjemaah bersama-sama. Mulai dari masjid sampai ke masjid, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Malang mulai dari pengajian tuh. Jadi, coba lihat Pak Malang dari mana mulainya? Dari ziarah mulainya. Izin sama para ulama yang telah wafat. Ini bukan bid'ah. Orang nggak tahu ilmunya kalau bilang bid'ah ziarah mah. Coba dari mana kisahnya? Saya punya kisah. Coba lihat. Kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya dari masjid? Ayo. Di masjid itu ada keberkahannya. Jadi Nabi Muhammad start dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Di situ dia sholat 2 rakaat di Baitul Lahmi, sholat 2 rakaat di Bukit Tursina. Apa artinya? Itu ada keberkahannya, saudara-saudara, bukan bid'ah. Goblok. Iya kan? Lihat bagaimana sejarahnya. Al-Quran bilang, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Ada keberkahan di situ. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya di Makkah itu ada Bakkah. Bakkah. Sekarang Makkah. Kenapa diartikan Bakkah? Dari baki nangis. Orang kalau ke Ka'bah mesti nangis, makanya Bakkah. Jadi Makkah aman kita. Di situ kenapa? Ada keberkahannya. Jadi kalau Rasulullah SAW startnya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram dia mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjidil Aqsa juga, di situ ada keberkahannya. Kalimatnya bukan fihi, tapi barakna haula. Kalau barakna haula bukan dalam masjid, tapi di sekitar masjid. Ada apa di sekitar masjid? Ada makomnya para anbiya, ada makomnya para wali. Kalau Rasul juga seperti itu, bukan bid'ah. Goblok. Kalau anak muda yang jarang makan begini, ada yang tenang nggak apa-apa. Kalah dalil hari ibadah juga. Tuh Al-Quran yang bicara. Nabi Muhammad sebelum naik ke atas langit, Pak, sebelum berangkat dia sholat dulu di atas sama malaikat Jibril. Sholatnya di Bethlehem, bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Kenapa Baitul Lahmi? Itu tempat lahirnya Nabi Isa. Dalam Al-Quran Allah bilang, waja'alani nabiyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kalimatnya mubarakan aina ma kuntu. Di mana saja Nabi Isa berada, di situ ada keberkahannya. Nabi Isa lahir di Bethlehem, di situ Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka ada keberkahan. Di situ ada keberkahannya, bukan bid'ah. Enggak ada yang bilang goblok ini. Mau naik lagi, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad sholat di Bukit Tursina. Ini Jibril ada apa di sini? Di sini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Kalimatnya adalah dalam Al-Quran. Fi buqa'atin mubarakah, di hutan ini ada keberkahannya. Nabi Muhammad sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sholat dulu 2 rakaat mengharap keberkahannya dari Allah melalui Bukit Tursina, tempat turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak Malang jalannya kemana-mana, itu bukan musyrik, bukan bid'ah, tapi mengharap keberkahan, ingin jadi bupati, ini sunnah, bukan bid'ah. Wih, ngomong goblok dia bukan gua. Di goblokan jangan teriak ya. Jadi kalau mau ibadah pusatkan di masjid. Sekarang ini kan Pak, saya kemarin hadir di Gunung Sindur.
itu di daerah Bogor saya menyaksikan ada aliran yang kalau saya masuk ke masjid itu pakai jari kunci, Pak. Saya dianggap najis sama dia. Ini kan goblok banget ini. Tahu siapa gurunya dia? Saya masuk dianggap najis kita. Dan kita kan punya iman. Dan kita kan punya Nabi Muhammad. Kita punya Allah. Quran kita sama. Hadis kita sama. Kiblat kita sama. Kita baca Al-Quran yang sama. Masuk ke masjid dia dibilang najis kita. Dari mana dapatnya lo? Ini jadi masalah begini. Makanya Ustaz-Ustaz sekarang ya begitu deh. Masuk ke sana mah kagak mau. Saya masuk ke sana Pak pakai motor tanduk, Pak, lu bayangin. Bolak-balik kagak dikasih amplop. Isinya doang. Apa artinya, Pak? Artinya kembalilah ke masjid. Kembali ke masjid. Kembali ke masjid. Ibadah di masjid, jangan di hotel, jangan di kafe, jangan di mall, jangan di hutan, masjid. Meramaikan masjid, bukan hutan diramaikan. Hutan mah banyak hantu di sana. Nanti dimakan macan bagaimana lu. Jadi saya nggak panjang kalampan, cuma gitu-gitu doang. Kalau ada yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan. Tapi cuma satu tujuan saya. Pak Marlan harus jadi, itu aja dah. Masa udah terlanjur basah, ya sudah mandi sekali, itu aja. Jadi sampaikan saya, itu saja. Pulang ke rumah ngomong sama tetangga, Pak 1 2013 mana? Udah, gitu aja. Jangan mengkhianati persahabatan kita. Ada dusta di antara kita. Masa orang kayak gini nggak diterima? Ada ke majelis taklim sebelum udah begitu. Nggak hanya angat-angatan doang. Udah. Coba di sini siapa yang ngomong keamanan orang baik ngomong sini. Yang sampai dari belakang ngomong lagi, maaf saya bukan relawan Malang Bersatu Pak. Saya hanya ustaz patokan doang. Saya juga tinggal di sini, tapi tinggalnya di sono, Tangerang Selatan. Tapi walaupun kita di sono, Pak, gerakan ke sini jangan macam-macam dah. Ingat ya, 2, jangan pilih pemimpin dari keluarga pemimpin dan jangan pilih pemimpin yang nyebarin uang. Kalau milih melanggar Al-Quran, kalau melanggar Al-Quran bukan umat Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.